Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gisela Mesi Karina dengan NPM 251506189. Saya dari kelompok PSDE kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu Sistem Manajemen Tumpukan Kursi berbasis struktur data Stack Array. Jadi program ini dirancang sebagai sistem sederhana namun efektif untuk membantu pengelola, fasilitas atau kru lapangan dalam memantau inventaris tumpukan kursi di suatu tempat, misalnya seperti aula, gedung acara, atau di tenda atau di tempat lain lah. Fungsi utama dari program ini adalah memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengelola proses keluar masuknya kursi secara teratur di suatu tempat. Aplikasi ini itu menggunakan metode stack array. Pemilihan metode ini itu karena berdasarkan karakteristiknya yang menggunakan prinsip LIFO, yaitu last in, first out, yang mana sangat mencerminkan kondisi yang terjadi di dunia nyata. Seperti misalnya kursi yang terakhir dimasukkan itu pasti akan menjadi kursi yang pertama kali akan diambil ketika kursi itu ingin digunakan. Jadi hal inilah yang mengakibatkan mengapa penggunaan metode stack array ini sangat sesuai dengan program yang saya buat kali ini. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan kode-kode yang ada dalam program ini. Yang pertama itu ada kelas stack kursi. Di sini untuk mendefinisikan sebuah kelas baru bernama stack kursi yang berfungsi sebagai struktur utama untuk membuat objek tumpukan kursi. Kemudian ada dev init, dalam kurung self max size sama dengan 5. Di sini untuk mendefinisikan fungsi init dengan parameter max size yang diberi nilai bawaan yaitu 5. Digunakan untuk menginisialisasi properti awal saat objek tumpukan dibuat. Kemudian di sini ada kemudian di sini ada self max sama dengan max size. Sini untuk membuat variabel max untuk menyimpan batas maksimal kapasitas kursi yang bisa ditumpuk di dalam sistem, yaitu sebanyak 5 kursi. Kemudian di sini ada self st sama dengan non kali self max. Sini untuk membuat sebuah list atau array bernama st sepanjang nilai max yang seluruh tempatnya diisi dengan non atau kosong sebagai wadah fisik penyimpanan data kursi. Kemudian di sini ada self top idx sama dengan min 1. Sini untuk menginisialisasi variabel pointer top idx dengan nilai awal yaitu min 1 sebagai penanda bahwa tumpukan ini masih kosong dan belum ada indeks kursi yang ditunjuk. Kemudian di sini ada def is empty dalam kurung self. Di sini kita membuat fungsi untuk mengecek apakah data di dalamnya itu atau tumpukan kursi itu kosong atau tidak. Nah, di sini ada return self top idx sama dengan min 1. Di sini untuk mengembalikan hasil perbandingan logika, apakah top idx itu bernilai min 1. Jika iya, berarti tumpukan terbukti kosong. Kemudian di sini ada def is full, di sini membuat fungsi untuk mengecek apakah tumpukan itu dalam keadaan penuh. Kemudian di sini ada return self top idx sama dengan self max min 1. Di sini untuk mengembalikan hasil perbandingan, apakah nilai top idx sudah sama dengan max min 1 atau indeks terakhir array. Jika iya, maka tumpukan terbukti sudah penuh. Kemudian di sini ada def push dalam kurung self, warna kursi. Di sini membuat fungsi push atau yang digunakan untuk menambahkan elemen baru. Di sini ada if self that is full, ini adalah logika percabangan untuk memeriksa kondisi tumpukan terlebih dahulu dengan memanggil fungsi is full. Kemudian ada print tumpukan kursi sudah terlalu tinggi, tidak bisa menerima kursi baru lagi. Sini untuk menampilkan pesan yaitu tumpukan kursi sudah terlalu tinggi, tidak bisa menerima kursi baru lagi. Kemudian ada return. Di sini adalah perintah untuk keluar dari fungsi push agar baris kode di bawahnya itu tidak dieksekusi jika kondisi tumpukan itu sudah penuh. Kemudian di sini ada self.top_idx plus sama dengan 1. Di sini untuk menambahkan nilai variabel tops idx banyak satu angka untuk menggeser posisi penunjuk tumpukan itu ke indeks kosong berikutnya. Kemudian di sini ada self st dalam kurung self.top_idx sama dengan warna kursi. Di sini untuk memasukkan data warna kursi yang dimasukkan pengguna ke dalam array st pada posisi indeks yang ditunjuk oleh top idx saat ini. Kemudian ada print f kursi warna dalam kurung warna kursi berhasil ditambahkan ke tumpukan. Di sini akan menampilkan pesan
kursi warna berhasil ditambahkan ke tumpukan. Kemudian di sini kita menggunakan f-string. Di sini gunanya untuk membaca teks yang berada dalam kurung ini itu agar dibacanya itu sebagai data, sebagai variabel yang memiliki data di dalamnya. Jadi bukan sebagai teks biasa. Jadi nanti munculnya itu atau yang ditampilkan ke layar itu adalah tulisan kursi warna, kemudian isi yang disimpan dalam variabel warna kursi tadi itu berhasil ditambahkan ke tumpukan. Kemudian di sini ada def pop dalam kurung self. Di sini membuat fungsi pop yang digunakan untuk menghapus elemen dari array. Kemudian di sini ada if self dot is empty. Di sini untuk sebagai logika percabangan untuk memeriksa apakah tumpukan kursi saat ini sedang dalam keadaan kosong dengan memanggil fungsi is empty. Kemudian di sini print tumpukan kosong, tidak ada kursi yang bisa diambil. Kita akan menampilkan pesan ini ke layar. Kemudian di sini ada return. Di sini perintah untuk keluar dari fungsi pop agar program itu tidak memproses penghapusan data pada tumpukan yang kosong. Kemudian di sini ada kursi diambil sama dengan self.set st dalam kurung self.top.idx. Jadi untuk mengambil data warna kursi dari array st pada posisi top idx saat ini dan menyimpannya ke dalam variabel kursi diambil. Kemudian di sini ada self.top.idx min sama dengan 1. Jadi untuk mengurangi nilai variabel top idx sebanyak 1 angka agar penunjuk tumpukan turun ke kursi di bawahnya secara otomatis akan menghapus akses ke kursi yang sebelahnya yang sebelumnya berada di atasnya. Kemudian sini ada print f kursi warna dalam kurung kursi diambil dari tumpukan, nanti akan menampilkan pesan ini ke layar, dan di sini menggunakan f-string lagi agar teks yang berada dalam kurung ini dibaca sebagai variabel yang memiliki data di dalamnya. Jadi yang ditampilkan nanti adalah isi dari variabel ini. Kemudian sini ada def pick dalam kurung self. Di sini membuat fungsi untuk melihat elemen atau data teratas dari array tersebut tanpa menghapusnya. Kemudian ada if self.is empty. Ini adalah logika percabangan untuk memastikan tumpukan itu tidak sedang dalam keadaan kosong sebelum melakukan proses pick atau melihat bagian yang paling atas tadi. Kemudian di sini ada return. Sini untuk perintah untuk keluar dari fungsi pick jika kondisi tumpukan itu terbukti kosong. Kemudian ada print f kursi yang ada di posisi paling atas adalah kursi berwarna dalam kurung self.st self.top.idx. Nah, jadi sini akan menampilkan pesan ini dan di sini menggunakan f-string lagi agar membaca gunanya untuk membaca teks yang ada di dalam kurung ini itu sebagai variabel yang memiliki data. Jadi yang ditampilkan ke layar nanti adalah data yang tersimpan di dalam variabel ini. Kemudian ada def display dalam kurung self. Di sini membuat fungsi display yang digunakan untuk menampilkan seluruh isi array. Kemudian di sini ada if self is empty. Ini logika percabangan untuk memastikan tumpukan itu memiliki data sebelum menampilkan daftar kursi itu ke layar. Kemudian di sini ada print tumpukan kursi kosong. Sini akan menampilkan pesan ini ke layar. Kemudian di sini ada return. Perintah untuk keluar dari fungsi display jika kondisi tumpukan memang kosong. Kemudian di sini ada print kondisi tumpukan kursi dalam kurung atas ke bawah, koma n sama dengan. Nah, di sini akan menampilkan teks yaitu atau menampilkan pesan kondisi tumpukan kursi dari atas ke bawah. Kemudian di sini n itu berfungsi agar nanti array-nya itu tertulisnya itu jejer ke samping, jadi tidak ke bawah. Kemudian sini ada for i in range self.top.idx min 1 ini untuk memulai perulangan for dengan fungsi range yang bergerak mundur dimulai dari indeks tertinggi atau top indeksnya menuju ke indeks 0 dengan langkah penurunan min 1. Kemudian ada print dalam kurung self st i, n sama dengan. Di sini untuk mengambil data warna kursi dari array st pada posisi indeks ke i yang sedang diulang, lalu menampilkannya ke layar dengan tambahan n agar antar warna kursi itu dipisahkan oleh satu spasi dan posisinya itu berjejer ke samping.
di baris yang sama. Kemudian di sini ada print, ini perintah untuk mencetak baris kosong agar tampilan lebih rapi. Kemudian di sini ada def main, yaitu fungsi utama, yang mana, sebagai itu dia itu berfungsi sebagai pusat jalannya seluruh alur program. Kemudian di sini ada gudang kursi sama dengan stack kursi. Nah, di sini, membuat variabel baru bernama gudang kursi dengan memanggil fungsi class stack kursi dan memberikan batasan kapasitasnya yang ada dalam, stack kursi tadi ya batasannya. Kemudian di sini ada pilih sama dengan 0 untuk menginisialisasi variabel pilih itu dengan nilai awal yaitu 0, yang nantinya akan digunakan untuk menampung nomor menu pilihan yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian di sini while pilih tanda seru sama dengan 5, dan untuk membuat perulangan while yang akan terus berjalan dan menampilkan menu utama itu berulang kali selama pengguna itu belum memilih, eee, angka yang benar. Maaf, memilih angka 5 yang berarti keluar dari program. Jadi, selama pengguna nanti belum memasukkan angka 5 atau, eee, pilihan untuk keluar, maka perulangan ini akan terus dilakukan. Yang mana di dalam perulangan ini ada 6 pesan yang akan ditampilkan. Yang pertama itu ada program simulasi tumpukan kursi sebagai, judul dari bisa dibilang sebagai judul dari program ini. Kemudian ada pilihan 1 yaitu tumpuk kursi baru, pilihan 2 ambil kursi dari tumpukan, pilihan 3 itu ada lihat kursi, pilihan 4 tampilkan semua tumpukan kursi, pilihan 5 keluar. Jadi, pesan ini akan selalu diulang, ditampilkan sampai pengguna itu memasukkan pilihan yang kelima, yaitu keluar dari program. Kemudian di sini ada try. Di sini, untuk memulai blok untuk mengecek inputan dari pengguna yang dimasukkan oleh pengguna. Di sini ada pilih sama dengan integer, dalam kurung input, dalam kurung pilih menu, dalam kurung 1 sampai 5. Di sini, pengguna itu diminta untuk memasukkan pilihan menu dari menu-menu yang sudah ada dan berupa bilangan integer, yang mana nanti, pilihannya dimasukkan oleh pengguna nanti akan disimpan ke dalam variabel pilih. Kemudian ada accept value error, ini akan dijalankan, jika pengguna itu memasukkan pilihannya itu tidak berupa bilangan bulat. Kemudian ada print input salah, masukkan angka. Nah, ini akan dijalankan jika pengguna tadi, didapati memasukkan inputan itu tidak berupa bilangan bulat. Kemudian ada continue. Di sini continue itu adalah perintah untuk melompati baris sisa di bawahnya dan langsung mengulang kembali perulangan ke baris, menu utama tadi. Kemudian di sini, if pilih sama dengan 1, ini logika percabangan jika variabel pilih atau nilai yang dimasukkan oleh pengguna tadi adalah 1, atau memilih, pilihan menunya tadi atau menu nomor 1. Nah, di sini ada warna sama dengan input, masukkan warna kursi. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan warna kursi. Di sini akan disimpan nanti di dalam variabel warna. Ini sini ada if not warna that is alpha. Di sini, logika percabangan untuk mengecek apakah isi dari variabel warna itu mengandung tipe data selain huruf, yaitu misalnya angka atau simbol. Nah, di sini akan menampilkan pesan yaitu input tidak valid, warna kursi harus berupa huruf, bukan angka atau simbol. Kemudian di sini ada else, yang mana kondisi alternatif yang dieksekusi itu jika pengguna memasukkan inputan itu benar, yaitu berupa huruf. Jadi bukan angka ataupun simbol. Dan kalau tadi pengguna memasukkan berupa angka atau simbol, itu akan mengeksekusi pada bagian ini. Tapi kalau tidak, berarti akan langsung ke yang ini, yaitu gudang kursi dot push. Ini, artinya memanggil fungsi pop tadi dari variabel gudang kursi untuk memasukkan variabel warna ke dalam tumpukan kursi. Maaf, maksudnya memanggil fungsi push ya. Kemudian di sini ada elif sama dengan 2. Di sini, kondisi alternatif jika pengguna tadi memasukkan pilihan pada pilihan menu tadi, yaitu pilihan 2, di sini akan mengeksekusi yang ini, yaitu gudang kursi dot pop. Di sini untuk, memanggil fungsi pop dari variabel gudang kursi untuk mengeksekusi pengambilan kursi dari sebuah tumpukan. Kemudian di sini ada elif, pilihan sama dengan 3, di sini
kondisi alternatif juga, jika pengguna tadi memasukkan pilihannya yaitu pilihan 3 dari menu tadi, itu akan mengeksekusi yang ini yaitu gudang kursi dot pick. Jadi akan memanggil fungsi pick dari variabel gudang kursi untuk menampilkan informasi warna kursi yang berada di tumpukan paling atas. Ini ada elif pilih sama dengan 4. Sini jika pengguna tadi uh, memasukkan pilihannya itu tadi yaitu pilihan keempat, maka akan menjalankan yang ini yaitu gudang kursi dot display. Sini memanggil fungsi display dari variabel gudang kursi untuk menampilkan seluruh daftar tumpukan kursi yang ada. Kemudian di sini yang terakhir ada alif pilih sama dengan 5. Di sini juga merupakan kondisi alternatif yang akan dijalankan jika pengguna tadi memasukkan pilihan yaitu nomor 5 yang akan menampilkan pesan ini yaitu program selesai. Kemudian ada else, print dalam kurung pilih menu tidak valid. Atau pilihan menu tidak valid. Nah, di sini untuk akan menampilkan pesan tersebut ke layar jika pengguna tadi memasukkan angka pilihan pada bagian yang memilih menu tadi yang ini itu lebih dari 5 nomor ini. Jadi misalnya dia memasukkan nomor 6 atau 7 maka akan mengeksekusi kode atau menampilkan pesan yang ini. Baik, sekarang kita akan coba run. Sini misalnya kita masukkan huruf, akan menampilkan pesan input salah, masukkan angka. Kemudian jika kita masukkan lebih dari pilihan yang ada, kan ada 5. Jika kita masukkan 7, maka akan menampilkan pesan yaitu pilihan menu tidak valid. Jika kita ingin mengambil kursi atau melakukan proses pop pada array ini, tapi kita belum memasukkan satu data pun, maka akan menampilkan pesan yaitu tumpukan kosong, tidak ada kursi yang bisa diambil. Kemudian jika tadi kita memilih ini satu yaitu pop, itu kita diminta untuk memasukkan warna kursi. Misalnya kita masukkannya angka, akan menampilkan pesan input tidak valid, warna kursi harus berupa huruf, bukan angka atau simbol. Coba kita masukkan, satu lagi, kita pilih nomor 1, kita masukkan merah. Maka akan menampilkan pesan yaitu kursi warna merah berhasil ditambahkan ke tumpukan. Kemudian jika misal kita tambahkan ulang ya, jadi kita tambahkan yang pertama warna merah, kemudian kita tambahkan lagi yaitu warna biru, kemudian kita tambahkan lagi warna hijau, kemudian kita ingin menghapus nomor 2 ya, itu akan menampilkan pesan kursi warna hijau diambil dari tumpukan karena warna hijau tadi adalah kursi yang terakhir ditambahkan, jadi otomatis dia akan menjadi kursi pertama yang akan dihapus dari tumpukan tersebut. Terus kita memilih menu nomor 3 yaitu untuk melihat kursi, maka akan menampilkan untuk melihat posisi kursi teratas tadi, maka akan menampilkan pesan ini yaitu kursi yang ada di posisi paling atas adalah kursi berwarna biru. Kemudian di sini misalnya kita ingin pilih nomor 4 untuk menampilkan semua tumpukan kursi, di sini akan menampilkan pesan ini yaitu kondisi tumpukan kursi dari atas ke bawah itu yaitu biru dan merah. Kemudian jika kita memilih nomor 5, itu akan menampilkan program selesai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.